ketemu anak yang kelihatannya cepat memahami pelajaran, sering bertanya hal-hal yang jauh di luar usianya, atau punya rasa ingin tahu yang tinggi banget. Banyak orang langsung mikir, wah ini anak pasti pintar banget. Tapi, apa iya semua anak pintar itu termasuk anak berbakat istimewa? Jawabannya belum tentu. Banyak orang yang masih menganggap bahwa anak berbakat istimewa hanyalah anak yang nilai sekolahnya selalu sempurna atau anak yang terlihat jenius sejak kecil. Padahal dalam psikologi, keterbakatan jauh lebih kompleks dari itu. Ada anak yang unggul dalam berpikir, ada yang sangat kreatif, ada yang luar biasa dalam seni, bahkan ada juga anak gifted yang justru nilainya biasa aja di sekolah. Nah, di video ini, aku akan membahas tentang gifted children atau anak berbakat istimewa dari sudut pandang psikologi. Kita akan bahas apa itu anak gifted, ciri-cirinya, perbedaannya dengan anak pintar biasa, tantangan yang sering mereka alami, dan bagaimana cara mendukung perkembangan mereka. Yang pertama, apa itu gifted children? Dalam bidang psikologi dan pendidikan khusus, gifted children atau anak berbakat istimewa adalah anak yang menunjukkan kemampuan atau potensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata anak seusianya. Keunggulan ini tidak hanya dapat dilihat dari nilai akademik. Anak berbakat dapat menunjukkan kemampuan pada berbagai area seperti intelektual, kreativitas, seni, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, atau bidang khusus lainnya. Salah satu teori yang cukup terkenal berasal dari Joseph Lanzulli. Menurut Lanzulli, keberbakatan itu terbentuk dari 3 komponen utama. Pertama, kemampuan di atas rata-rata. Artinya, anak memiliki kapasitas berpikir memahami atau memecahkan masalah lebih cepat dibandingkan teman seusianya. Kedua, kreativitas yang tinggi. Anak gifted mampu menghasilkan ide baru dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ketiga, komitmen terhadap tugas. Mereka biasanya menunjukkan motivasi dan ketekunan ketika mengerjakan hal yang diminati. Nah, ketika ketiga unsur ini bertemu, maka potensi keberbakatan dapat berkembang secara optimal. Jadi, sekali lagi, gifted bukan cuma sekedar anak pintar. Lalu, bagaimana ciri-ciri anak berbakat? Yang pertama, kemampuan belajar sangat cepat. Mereka sering memahami materi lebih cepat daripada teman seusianya, dan terkadang membutuhkan tantangan tambahan. Kedua, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka sering bertanya, kenapa langit biru? Kenapa manusia bisa lupa? Kenapa orang bisa bermimpi? Bukan karena ingin membantah, tetapi rasa ingin tahu mereka memang besar. Ketiga, daya ingat yang kuat. Anak gifted sering mengingat informasi secara detail dalam waktu yang lama. Keempat, kemampuan bahasa berkembang lebih cepat. Mereka bisa menggunakan kosakata yang lebih kompleks dibanding teman seusianya. Kelima, kreativitas tinggi. Mereka sering menciptakan ide unik, membuat cerita sendiri, atau mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Keenam, sensitif secara emosional. Nah, ini yang tidak sering diketahui. Sebagian anak gifted memiliki sensitivitas emosi yang tinggi, sehingga lebih mudah kecewa, terlalu memikirkan sesuatu, atau sangat peduli terhadap keadilan. Lalu, apa bedanya gifted dengan anak pintar? Bagian ini penting untuk kita bahas karena orang-orang sering tertukar. Anak pintar itu biasanya cepat memahami pelajaran, rajin belajar, memperoleh nilai yang tinggi. Sedangkan anak gifted tidak selalu mendapat nilai tertinggi, sering berpikir di luar pola umum, dan membutuhkan tantangan intelektual yang lebih besar. Kadang anak gifted justru dianggap tidak fokus. Misalnya, guru menjelaskan pelajaran, tetapi anak malah bertanya hal apa yang jauh dari materi, padahal bisa jadi pikirannya berkembang ke arah yang lebih kompleks. Ada juga istilah underachievement, artinya kemampuan sebenarnya tinggi, tetapi prestasi akademiknya tidak menunjukkan potensi tersebut. Ini bisa terjadi karena bosan, kurang dukungan, atau lingkungan belajar yang kurang sesuai. Lalu ada tantangan yang sering dialami anak gifted. Menjadi anak gifted tidak selalu menyenangkan. Ada beberapa tantangan yang sering muncul. Pertama, merasa berbeda. Anak gifted biasanya kesulitan menemukan teman yang memiliki minat atau cara berpikir yang sama. Kedua, perfeksionisme. Karena terlalu terbiasa berhasil, mereka bisa sangat takut untuk gagal. Ketiga, tekanan dari lingkungan. Kalimat seperti, kamu kan pintar, harus juara terus ya, lama-lama itu bisa menjadi beban bagi anak. Keempat, rasa bosan.
Jika pembelajaran terlalu mudah, anak gifted cenderung bisa kehilangan motivasi. Kelima, masalah sosial dan emosional. Beberapa anak gifted mengalami kecemasan terlalu sensitif terhadap kritik atau sulit mengekspresikan perasaan. Karena itu, penting dipahami bahwa anak berbakat juga membutuhkan dukungan psikologis. Lalu, apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua dan guru? Pertama, mengenali potensi anak sejak dini. Perhatikan minat, pola berpikir, dan cara belajar anak. Kedua, berikan stimulasi. Bisa melalui buku, eksperimen sederhana, aktivitas kreatif, atau pengalaman belajar baru. Ketiga, jangan memberi tekanan berlebihan. Tujuan utama bukan menciptakan anak yang sempurna, tetapi membantu anak berkembang secara sehat. Keempat, bantu perkembangan sosial dan emosional. Ajarkan anak menerima kesalahan dan berinteraksi dengan orang lain. Kelima, berikan tantangan yang sesuai. Tidak terlalu mudah, tetapi juga tidak terlalu berlebihan. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa gifted children bukan sekedar anak yang pintar. Mereka adalah anak dengan kemampuan dan potensi yang berkembang secara berbeda dan membutuhkan pendekatan yang tepat. Setiap anak memiliki cara belajar dan keunggulan yang unik. Tugas orang dewasa bukan membandingkan anak satu dengan yang lain, tetapi membantu mereka menemukan dan mengembangkan potensinya. Semoga setelah menonton video ini, kita jadi lebih memahami bahwa keberbakatan bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang bagaimana mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih karena sudah menonton.